Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita masih bisa berkontribusi untuk pembelajaran komputasi bangsa Indonesia. Hari ini kita membahas materi yang cukup rumit ya sebenarnya. Kita akan melakukan analisa mendalam persamaan diferensial biasa PDB dengan metode Runkuta, sebuah metode yang lebih umum, lebih detail, yang mencakup semua metode PDB yang selama ini dipakai, dan biasanya ini menjadi standar untuk melakukan persamaan diferensial biasa, untuk memproses persamaan diferensial biasa. Oke, kita tetap berawal dari pijakan dasar. Kita menggunakan deret Taylor. Jadi di deret Taylor, sebagaimana konsep persamaan diferensial, maka diambil dua suku. Meskipun beberapa orang mencoba mengambil suku yang ketiga begitu, cuma hasilnya akan sama gitu. Jadi sebenarnya suku ini, suku ketiga, keempat, kelima dan sebagainya akan dilakukan koreksi berdasarkan suku pertama dan suku kedua. Oke, kita masih berada di ujung pembahasan, yaitu bahwa suku ini kalau misalkan dengan konsep persamaan diferensial biasa, maka diubah menjadi seperti ini. Kalau misalkan persamaan diferensial parsial, maka ada tambahan variabel yang lain, dan ini standarnya parsial ya, persamaan diferensial parsial, yaitu bisa didiferensialkan terhadap X dan bisa didiferensialkan terhadap Y. Ini standar parsial. Nah, sekarang kalau misalkan kita persamaan diferensial biasa, maka diferensialnya terhadap satu dimensi saja, yaitu dimensi X. Nah, ini bisa diubah menjadi du menjadi delta U, menjadi seperti ini. Dx karena ini adalah bias, ini menjadi sebuah konstanta delta X. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau misalkan kita ambil satu bias saja, ini delta X gitu ya. Jadi kita tadi kan punya standar atau punya persamaan yang sudah diambil dari deret Taylor tadi, punya persamaan ini. Jadi U1 plus I, UI ini adalah satu bias. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil satu biasnya, satu delta X, sebenarnya ini kan kurvanya panjang ya, kurva merah ini panjang. Begitu, kalau misalkan memang kita ambil satu biasnya, kita coba zoom in, masuk ke dalam satu biasnya ini. Begitu, maka persamaan ini, persamaan tadi kan kita dapat persamaan ini ya, du dx sama dengan u i plus 1 sama dengan ui per delta x. Nah, ini misalkan persamaan ini kita beri nama gx. Jadi dari video-video yang sebelumnya kita sudah memberi nama gx. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan u, maka ini dipindah ke sini dan kemudian kita integralkan, maka kita bisa mendapatkan u itu adalah integral dari gx dengan batasan xi plus 1. Ini adalah xi, ini adalah xi plus 1. Begitu. Jadi kalau misalkan ini diisi angka, x-nya dan y-nya diisi angka, maka ini adalah sebuah angka. Angka kali delta x, begitu. Nah, ini kalau misalkan angka kali delta x, maka ini sebenarnya luasan arsiran. Jadi sebenarnya yang dihitung u ini satu titik. Satu bias ini menghasilkan satu titik untuk nilai u, begitu, maka itu sama dengan luasan di delta x yang kecil ini, gitu ya. Jadi ini adalah tingginya adalah ketika g-nya kita isi sebuah nilai, gitu. Ketika g-nya kita isi sebuah nilai, y-nya kita isi sebuah nilai, maka ini adalah gx ketika g-nya x-nya diisi dengan x1 ini.
Maka ini adalah luasan dari integral itu. Sementara kita lihat di sini masih banyak luasan yang belum terisi, jadi artinya belum terhitung begitu. Nah, ini yang akan didetailkan. Nah, dari bias yang tadi, bias yang ini, kita coba sekarang melakukan pembagian bias yang besarnya tidak sama. Maka tidak bisa digunakan deret Taylor. Kenapa deret Taylor tidak digunakan? Jadi deret Taylor ini hanya digunakan apabila biasnya sama. Kalau biasnya tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan deret Taylor. Pada kondisi umum kita menggunakan polinomial Newton ya. Tapi pada kasus ini kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, kalau misalkan melakukan pembagian dengan bias yang tidak sama, jadi seperti ini, kita potong ini menjadi A1 kali X, ini menjadi A2 kali X, ini menjadi bias 1, bias 2, sampai bias ke N. Begitu, jadi satu bias tadi kita potong-potong menjadi bias-bias yang banyak gitu. Kenapa nggak kita bagi menjadi bias yang sama saja? Nah, kalau misalnya kita bagi menjadi bias yang sama, maka menjadi tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Jadi sebenarnya kalau misalkan kita membuat delta X ini menjadi kecil, jadi kita tidak jadi kita mulai dari awal ya. Jadi misalkan dari sini, bagaimana caranya supaya ini menjadi biasnya menjadi banyak, ya ini di biasnya tadinya delta X nya misalkan dari ini delta X nya menjadi 0,1 misalnya gitu ya, maka kita ubah menjadi 0,01, itu kan berarti lebih kecil. Nah, berarti kita membagi biasnya menjadi lebih kecil ini tidak efektif dihitung dari sisi komputasi. Karena apa? Karena kelengkungannya ini jadi berbeda-beda. Begitu. Karena kelengkungannya ini berbeda-beda, maka dilakukan pendekatan bahwa pembagian bias untuk satu bias yang ada, jadi ini kan sebenarnya satu bias ya, pembagian lagi dari satu bias ini, dari delta X ini, itu dibuat tidak sama. Begitu. Oke, ini yang cukup menarik. Jadi Rungkuta ini mencoba untuk membagi lagi bias-bias yang satu bias ini menjadi bias-bias berikutnya dengan pembagian yang tidak sama. Cuma sama untuk semua bias. Jadi bias yang berikutnya pembagiannya juga sama. Ada A1, ada A2, A3 gitu ya. Oke. Nah, ini metode Rungkuta. Jadi di dalam metode Rungkuta ini kita tetap berpijakan pada deret Taylor. Kemudian du dx ini kita simbolkan dengan G. Begitu. Nah, ini bisa diubah menjadi seperti ini, menjadi indeks numerik, khasnya numerik. Jadi ini dengan ini sama, begitu. Nah, kalau misalnya ini kita buat persamaan yang panjang, begitu. Jadi UI plus 1 sama dengan ini pindah ke sana menjadi G kali delta X, menjadi UI, begitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini tidak ditambah plus 1, tapi ditambah plus P 1 kali delta X. Gitu. Jadi ini I, ini tetap UI, ini ditambah P1 kali delta X. Berarti ini kan jaraknya P1 kali delta X. Gitu. Jadi kita beri nama G1. Nah, sementara yang di sini G1 itu X-nya apa? X-nya ngikuti yang belakang. Jadi kalau misalkan ngikuti, jadi kalau misalkan di sini ngikuti yang di sini. G itu ngikuti yang di sini, gitu ya. G ngikuti yang di awal. Nah, itu oke. Di awal ini maka berapapun yang ada di sini mengganggu yang ada di sini delta X gitu. Oke. Berarti ini sedang memecah. Jadi kalau misalnya kita memecah sepanjang P1, maka delta X nya adalah P1 kali delta X, itu adalah G1. Oke. Jadi kalau misalkan begitu berarti ini pindah, ini P-nya pindah ke sana, P-nya pindah ke sana, delta X-nya tetap dipindah, tetap di sini. Ya, jadi ini hanya permainan matematik, begitu. Nah, sekarang
kita naikkan dari P1 ke P2. Jadi ada delta P1 P2. Jadi misalkan di sini ada P1, di sini adalah P2. Jadi P1-nya ini, P2-nya dari sini ke sini. Begitu. Nah, sementara ini berarti kalau misalkan delta ini tadi, delta dari sini ke sini berarti kan P2 min P1. Gitu. Jadi ini P2 min P1. Begitu, ini kita pindah ke sini, maka kita bisa mendapatkan G XI plus P1 delta X. Ini kan selalu yang di belakang ya. Jadi G itu selalu ngikut yang di belakang. Begitu. Y-nya selalu ngikut yang X. Jadi Y itu adalah variabel terikat. Jadi Y ini tidak bisa bebas gitu. Jadi yang bebas adalah X. Kita menentukan X, maka Y-nya ngikut. Sebenarnya indeksnya ini kan ngikut X-nya dia. Begitu. Jadi dia ngikut X-nya. Oke. Kita punya persamaan G2. Begitu. Nah, kalau misalkan saja G2 ini kita buat seperti ini, maka P-nya kita pindah ke sana, P-nya kita pindah ke sini. Begitu, maka ini menjadi persamaan sekian per delta X. G2 kali ini P2 min P1. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita ambil yang paling ujung ya. Jadi kalau misalkan kita ambil yang paling ujung ini. Nah, ini kita ambil yang paling ujung. Berarti kita punya, jadi yang sebelumnya adalah Pn-1, ini adalah ujung, ini adalah Pn-1, maka ini adalah 1 min Pn-1, begitu. Nah, ini Gn sama dengan yang paling belakang, UI Pn-1 delta X, gitu, dikalikan delta X, maka Y-nya ngikut yang ada di sini, begitu. Maka ini seperti yang sebelumnya, ini pindah ke sana, ini menjadi pindah ke sana, menjadi ini per delta X. Kalau ini kita jumlahkan semua, jadi kalau misalnya kita jumlahkan G1, G2, terus sampai Gn, sampai semua bias. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan semua, kalau ini yang kita jumlahkan, begitu, maka kita punya G1, P1, G2, P2 min P1 dan seterusnya. 1 min ini sama dengan ini adalah tadi yang suku sebelah kiri ya, ini gitu. Nah, suku sebelah kiri ini saling menghilangkan ternyata. Jadi sebagaimana ini ya, ini adalah minus UI P1X, ini UI P1X juga. Nah, ini kan sama, karena ini plus, ini minus, jadi ini hilang-hilang gitu. Jadi akhirnya karena ini semua saling menghilangkan, maka yang ada hanya tinggal ujung dengan ujung saja. Begitu. Dari ujungnya ini ya. UI plus 1 dan UI. Jadi karena ini saling menghilangkan, maka akhirnya kita bisa mendapatkan G1 kali A1. Jadi ini kita buat konstanta baru. P2 min 1 menjadi A2. Ini menjadi AN. Nah, ujungnya ini yang suku sebelah kanan itu sudah tinggal UI plus 1 min UI delta X, begitu. Jadi ini sebenarnya adalah seakan-akan adalah rata-rata dari G dengan bobotnya adalah A1, A2 sampai AN, gitu ya. Jadi ini sama dengan kalau misalnya kita lihat persamaan awal ini, jadi ini, jadi UI plus 1 UI delta X sama dengan G. G itu sekarang diubah menjadi sekian banyak. G diubah menjadi G1, G2. Nah, sebenarnya G1, G2, G3 adalah G yang ada di tengah-tengah. Dengan A-nya adalah bobot. Jadi kalau misalnya dijumlah, nilainya sama dengan G tadi. Gitu. Jadi ini adalah, kalau misalkan di bin, ini adalah faktor koreksi ya. Nah, kita detailkan. Jadi sekarang kita punya persamaan ini. Persamaan ini adalah persamaan yang hasil dari analisa berikutnya, yang analisa yang tadi ya.
Nah, kita akan analisa selanjutnya. Jadi analisa ini adalah P1X, ini adalah P2X, yang di sini sudah kita ganti dengan A1, A2 dan sampai AN. Begitu. Nah, setiap biasnya itu theta ini adalah slope ya. Theta ini slope, theta ini adalah tangan theta adalah G2. Itu DUDX sama dengan G sama dengan tangan theta. Jadi theta ini arcus tangan G2. Begitu. Nah, ini yang sedang dimainkan di Rungkuta. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada sampai NPS tergantung. Rungkuta itu akan dibagi menjadi berapa pias per satu selnya. Nah, Rungkuta itu mendefinisikan ya. Jadi maksudnya bahwa kalau piasnya ini itu diistilahkan dengan order. Jadi N itu order itu adalah jumlah pias. Jadi kalau misalkan Rungkuta order 2 berarti di sini bagi 2. Rungkuta order 3 berarti di sini piasnya dibagi 3. Rungkuta order 6 berarti bagi 6. Jadi N bisa istilahkan dengan order ke N, maka itu sama dengan jumlah pias antara X1 dan X1 plus 1. XI adalah XI plus 1. Jadi ini adalah XI, ini adalah XI plus 1. Oke. Jadi G2 kita bisa mendapatkan tadi bahwa G2 itu ini ya. Panjang ini, G2 ini dengan Y-nya, X-nya adalah P1 P1 kali delta X, Y-nya adalah hasil dari sini. Jadi Y-nya itu adalah YI ditambah G1 G sebelumnya. Ya, ditambah G sebelumnya dikalikan A1 ini. Kemudian G2 G3-nya adalah ini. YI kali ini P2, ini menjadi P1. Itu ini G-nya karena ini G3, ini menjadi G2, G yang sebelumnya, begitu. Nah, sementara ini itu adalah ini. Jadi ini bisa dijejerkan. Jadi artinya Y dari ini itu adalah mengandung Y sebelumnya. Gitu ya. Jadi Y itu sama dengan YI, Y yang paling ujung ditambah dengan G kali YI tambah G slope-nya ini. Jadi ditambah sisanya ini, tambah sisanya ini, tambah sisanya ini, tambah sisanya ini untuk menentukan Y di sini. Jadi Y di sini adalah hasil slope-nya ini, slope dikali delta X kan berarti nilainya adalah ketinggian selisihnya. Jadi dia makin tingginya diambil dari slope-nya tadi itu. Begitu ya. Jadi di sini sementara Y ini G2 ini Y ini didapat dari G1-nya ini. Ada G1. Nah, Y-nya itu selalu bergantung dari slope sebelumnya, dari posisi sebelumnya. Nah, kita sekarang mencoba melihat Rungkuta order 2 bias antara X1 dan XI dan XI plus 1 gitu. Jadi kita punya persamaan ini, persamaan umum tadi, begitu. Nah, sekarang kalau misalkan ini order 2 berarti kan kita ambil suku yang kedua aja. Jadi kita ambil ini, begitu, maka persamaannya sekarang menjadi ini. Gitu. Kalau order 3 ya kita ambil suku yang ketiga, order keempat kita ambil suku keempat. Karena sekarang ini adalah order kedua, kita ambil suku ini. Nah, berarti diambil 2. Nah, sekarang kalau misalkan A1 sama dengan A2 berarti A1 sama dengan A2 begini. Kalau A1 sama dengan A2 berarti jumlah totalnya delta X itu berarti ini menjadi setengah ya. Ini menjadi setengah X, ini menjadi setengah X. Setengah kali delta X maksudnya, setengah delta X, ini setengah delta X. Maka rumusnya menjadi seperti ini. Nah, adalah setengah delta X sama dengan ini, maka UI plus 1 Y plus 1 sama dengan UI, ini G1, ini tambah G2 ini. Nah, ini sama dengan perumusan Hun. Cuma bedanya Hun itu G2-nya itu inputannya bukan XI plus P, tapi XI plus 1.
begitu. Jadi bukan YI plus P tapi YI plus 1. Nah, sebenarnya bagaimana teori Hund ini bisa dikonversikan dengan Runge-Kutta? Jadi ini sudah sama ya rumusnya. Jadi UI plus 1 sama dengan UI L delta X. Nah, cuma G2-nya itu inputannya bukan dari PI plus PI delta X, X I ditambah PI delta X, Y-nya adalah I tambah PI delta X, bukan begitu, tapi X dan Y gitu ya, jadi paling ujung. Nah, sebenarnya ini semuanya adalah karena pendekatan. Jadi Hund itu melakukan pendekatan untuk kelengkungan ini. Jadi karena melakukan pendekatan untuk kelengkungan ini, maka nilai yang ada di sini ini bisa disesuaikan gitu, bisa disesuaikan dengan ini. Jadi untuk melakukan pendekatan kelengkungan, P1 bisa tidak sama dengan A1. Jadi kalau misalkan rumus awalnya tadi, kita selalu berpendapat kita hitungan ini itu P1 dengan A1 itu selalu sama gitu ya. P1 karena P1 itu A1 itu adalah dari P1. Nah, tapi karena proses pendekatan kelengkungan ini, maka A dan P itu sudah bisa dilakukan pendekatan gitu, bisa dibuat tidak sama gitu. Jadi dengan A1 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan setengah, agar sama dengan Hund, maka P1 sama dengan 1 gitu. Jadi harusnya P1 ini sama dengan A1, P1 harusnya setengah gitu kan, kalau misalkan melakukan pendekatan Runge-Kutta. Tapi di sini akhirnya Runge-Kutta itu membebaskan kita untuk membuat inputan dari G ini tidak selalu di tengah-tengahnya begitu. Jadi P1 itu adalah sepanjang ini sekarang. Jadi yang tadinya P1 adalah hanya setengahnya ini, sekarang P1 sama dengan panjangnya. Nah, itu karena proses melakukan pendekatan ini, melakukan koreksi. Jadi Hund melakukan koreksi sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa kalau misalkan untuk keperluan pendekatan terhadap kelengkungan ini mengisi yang tidak, karena memang ini harusnya trapesium ya, karena melakukan pendekatan ini, maka Hund melakukan pendekatan P1-nya adalah 1 gitu. Oke, kita lihat sekarang untuk bias yang lain, tapi tetap ini 2 bias. Ketika ini 2 bias, sementara A1-nya 0, A1-nya nggak ada, A2-nya 1, berarti hanya tinggal delta X itu sama dengan A2-nya adalah 1. Berarti ini sama begitu ya. Ini sama, tapi berbeda dengan Hund tadi. Hund tadi itu P-nya begitu, P-nya adalah 1. Sekarang ini P-nya dibuat setengah gitu. Nah, ini kan P-nya adalah setengah delta X gitu. Jadi ini untuk melakukan pendekatan kelengkungan, maka P1 bisa tidak sama dengan A1. Agar sama dengan poligon, maka P1 sama dengan setengah. Jadi di sini poligon itu sama dengan Runge-Kutta dengan P-nya tidak sama dengan A. Jadi perumusan dasarnya akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bahwa P dengan A itu bisa dilakukan justifikasi, jadi bisa dilakukan pendekatan yang tidak selalu harus P sama dengan A. Jadi P1 sama dengan A1, A2 sama dengan P2 min P1, tidak sama dengan itu. Jadi A1, A2 itu sudah tidak bergantung lagi kepada P begitu. Nah, sehingga ini salah satu contoh untuk metode Latson gitu. Jadi A1 sama dengan 1/3, A2-nya sama dengan 2/3 begitu. Nah, ini menjadi 3, ini 1, ini 2 begitu. Nah, pendekatan Ramsey untuk melakukan pendekatan pada kelengkungan, maka P1 tidak sama dengan A1. Untuk model Latson P1 sama dengan 3/4 tidak sama dengan A1 gitu. A1-nya sementara 1/3 gitu. Ini P1 menjadi 3/4, menjadi ini, menjadi rumusnya menjadi seperti ini. Jadi ini makin menguatkan bahwa sebenarnya
metode Rungkutta itu antara A dengan P itu bisa tidak dihubungkan, bisa tidak ada korelasi persamaannya, begitu. Nah, di sini kita ingin mempertegas lagi bahwa sebenarnya untuk melakukan pendekatan ke lengkungan maka P bisa tidak ada hubungan dengan A, PN tidak ada hubungan dengan AN asal P selalu kurang dari 1. Jadi P-nya jangan sampai melebihi delta X, gitu ya. Jadi P ini kurang dari 1, sementara A-nya itu harus 1 karena dia nanti akan menjadi pengalih dari G. Jadi dia menjadi pembobot atau pembobot normalisasi. Jadi dia akan, kalau misalnya dijumlah harus sama dengan 1, dijumlah harus sama dengan delta X, begitu. Nah, kalau gitu kita buat persamaan yang umum sekarang di Rungkutta itu. Sekarang di Rungkutta itu berarti dari persamaan dasar ini, di mana G-nya itu akhirnya dipecah-pecah menjadi beberapa bias sesuai dengan ordernya, maka G1 ini berubah menjadi sekian banyak G. Kita beri indeks GM. GM ini G-nya berindeksnya II itu adalah bias total, sementara M itu adalah bias untuk satu bias. Jadi pembagian bias untuk satu bias. Itu dikalikan dengan AM-nya. Begitu dengan inputan ini, X-nya adalah ini PM, kemudian Y-nya itu adalah ada GM. Jadi sekarang ada ini berdiri sendiri, Q berdiri sendiri sesuai dengan justifikasi kelengkungan, begitu. Q-nya bebas, tidak berhubungan dengan P, begitu. Jadi sekarang kita punya variabel bebasnya adalah P, Q, dan A, begitu. Jadi untuk satu bias ini kita punya P, Q, dan A, begitu. Nah, oleh Butcher itu disimbolkan seperti ini. Jadi ini ada P1 sampai PN tergantung ordernya berapa. Ini punya A1 sampai AN tergantung ordernya berapa. Kemudian di tengah ini adalah Q. Q ini tidak ada hubungan dengan ini. Jadi yang penting A1 tambah ini itu nilainya sama dengan 1. Sementara ini nggak perlu ditambah. Yang penting P1 harus kurang dari 1, kurang sama dengan 1. Semua P2, P3 sama PN itu maksimal nilainya 1. Gitu. Nah, bagaimana dengan ini? Ya, ini kalau dijumlah memang maksimal 1. Jadi jangan lebih dari 1, begitu. Kurang dari 1 boleh. Jadi 31, Q31 tambah Q32 tambah Q33 itu nilainya harus lebih kecil sama dengan 1. Jadi kalau misalnya ini kita lihat tadi ya, jadi kita lihat yang di sini. Nah, jadi Y-nya, ntar kita cek. Nah, ini sebenarnya, atau kita cek yang persamaan umum saja. Nah, ini kita tahu bahwa Y sampai YI itu sebenarnya, atau Y di bias tertentu itu adalah pembagian atau penjumlahan dari Y sebelumnya. Ini kan Y1 ditambah ini kan Y sebelumnya, ini kan nanti kemudian ini dimasukkan, ini menjadi Y sebelumnya, begitu. Jadi ini Q itu adalah dari sini, dari penjumlahan ini, begitu. Sehingga kita bisa menggunakan tabel Butcher ini ya untuk melakukan pendekatan, di mana Q ini tidak ada hubungan sama sekali dengan P, begitu. A ini tidak ada hubungan sama sekali dengan P, begitu. Kenapa ini tidak ada hubungan? Karena memang proses pendekatan kelengkungan. Nah, ini memang menyisakan sebuah tanda tanya besar. Jadi bagaimana mendapatkan nilai ini? Biasanya melakukan trial and error, melakukan uji coba, akhirnya mendapatkan sebuah nilai yang paling optimum. Nah, ini suatu saat nanti mungkin menantang sahabat-sahabat untuk bisa mendapatkan nilai Q, nilai P, dan nilai A yang paling optimum, begitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan tabel Butcher tadi, maka Hund itu nulisnya begini, Polygon itu nulisnya begini. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan ini.
ini nggak ada hubungannya dengan yang ini. Jadi ini P, ini A, nggak ada hubungan. Gitu. Kemudian rungkutan orde 4 juga ini tidak selalu ada hubungan. Gitu ya. Jadi kebetulan kemudian ini dijumlah menjadi ini tidak selalu begitu. Begitu. Jadi memang sebagian besar akan merupakan penjumlahan, tapi tidak selalu konotasinya ke situ ya. Jadi masih ini bisa bebas gitu. Asalkan penjumlahan ini itu adalah 1, kemudian ini maksimal 1. Ini memang rata-rata adalah penjumlahan. Jadi P itu adalah penjumlahan dari masing-masing. Tapi sekali lagi ini masih bebas. Memang ini lebih, kalau bisa memang merupakan penjumlahannya. Sama dengan ini juga bukan penjumlahan karena ini min setengah, ini menjadi setengah. Gitu. Oh sorry, betul penjumlahan ya. Ada 1. Gitu. Kalau ini betul penjumlahan. Ini menjadi min 1 menjadi 9 17 7 ya. Oke. Nanti kita cek satu persatu. Tapi yang penting bahwa ini adalah penjumlahannya adalah 1. Ini adalah pucer rungkuta orde 6. Begitu. Oke, kita sekarang akan mencoba melakukan coding untuk rungkuta orde 6 dengan menggunakan tabel pucer ini. Kita tetap akan menguji persamaan sebagaimana persamaan yang kita uji coba untuk Euler dan kita coba untuk polygon yang video yang sebelumnya dengan seperti ini, dengan persamaan seperti ini, dengan solusi seperti ini. Ini adalah grafik solusinya. Itu kita akan melakukan uji coba dengan persamaan ini. Nah, ini persamaan bahan baku kita. Kita punya persamaan G seperti ini, dan ini adalah G bias-bias masing-masing. Kita persamaan dasarnya ini, solusinya ini, pucernya adalah seperti ini. Nah, biasa ini sudah mulai masuk coding. Kita membersihkan memori, kemudian kita mempersiapkan konstanta yang dimiliki oleh rungkutan. Ini P didapat dari sini 0, seperempat, setengah, dan seterusnya ya, 3/4, begitu, dan 1. Oke. Kemudian A, ini diambil dari sini, begitu. Kemudian kita mulai Q ini kita mempersiapkan Q adalah orde 0, jadi kita buat matriks saja ini supaya gampang. Gitu, matriks orde orde sesuai dengan orde kita, gitu ya. Kemudian angka-angka ini kita definisikan, Q berapa kita definisikan, gitu. Jadi ini Q6 adalah ini kita masukkan saja. Jadi semua ini adalah masukan untuk angka-angka dari matriks yang ada di tengah ini, gitu. Nah, kemudian kita memproses rungkutan. Ini mulai panjang formulanya. Jadi ini kita pakai X awal, karena kita punya solusi, maka X awal dan Y awal itu penting di dalam proses persamaan diferensial biasa. Jadi X awalnya karena Y awal kita masukkan ke sini, maka X-nya bisa kita dapat. Gitu. Jadi solusinya ini kebalik ya. Maksudnya solusinya ini unik. Jadi biasanya kan solusinya Y sama dengan ini, solusinya X sama dengan. Gak apa-apa, tetap saja ini adalah sebuah solusi yang akan dijadikan pegangan gitu. Jadi kita selalu punya kebutuhan untuk mendapatkan X awal dan Y awal. Jadi kita buat ketika Y-nya 0, X-nya adalah sekian. Kemudian kita akan melakukan looping dari X awal sampai X awal plus 1. Gitu. Jadi delta X-nya kita buat 0,001. Ya, jadi 1000 langkah ini kayaknya ya. 1000 langkah karena ini sampai 1. Oke.
Nah, ini G, ini G-nya itu adalah ini, gitu, 3 kali Y min 20, ini, oke. Nah, ini Y-nya sudah mengandung unsur Q, ini, gitu, ini Q-nya, ini G-nya, ini G-nya, gitu, ini Q-nya, begitu. Kemudian kali delta X, ini Y-nya, oke. Ini nanti akan kita tempelin di penjelasan, gitu. Nah, nanti kalau misalkan memang ini masih ada yang perlu dikoreksi, yuk kita diskusi. Cukup menarik diskusi di sini. Itu. Nah, ini adalah persamaan G. Ini adalah sebenarnya adalah G rata-rata jadinya ya. Jadi G dari bias-bias di dalam satu sel delta X itu adalah rata-rata. Jadi G ini adalah dipecah menjadi G rata-ratanya. Begitu. Oke. Begitu, dan ini kita akan menguji persamaannya dengan solusi ini berbasiskan solusi begini. Ini adalah dari sini, begitu, untuk melakukan pengecekan. Nah, ini ketika kita running hasilnya adalah 6 sama dengan ini, begitu. Ini adalah order 6 kali 6, maka kemudian kita bisa running programnya. P-nya ini ketika kita running menghasilkan ini, A-nya kita running menghasilkan ini. Nah, kalau misalkan key-nya setelah kita jalankan, setelah ini dikeluarkan, maka key-nya muncul seperti ini. Ini sebenarnya adalah hasil dari inputan tadi ya. Inputan tadi A-nya sudah dapat, kemudian P-nya juga sudah dapat. Ini tadi A-nya, P-nya dapat, P-nya itu adalah ini, A-nya itu adalah ini, begitu. Kemudian Q-nya ini adalah yang tengah ini sudah kita dapat. Nah, kemudian setelah kita running hasilnya seperti ini, begitu. Ini dengan coding seperti ini, nanti scriptnya juga sudah ada. Nah, sekarang kita coba bandingkan. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan dengan plotting, ternyata nempel ya antara rungkuta, hin sama poligon. Jadi kita lihat ada selisihnya makin lama makin gede, tapi akhirnya mendatar ya, akhirnya relatif akan mendatar antara ini rungkuta itu kita anggap paling benar begitu, karena memang dia paling detail menjadikan satu bias menjadi bias-bias yang lain. Maka ini kita anggap errornya adalah error poligon, ini selisih hasil gitu. Jadi errornya ini adalah error dari poligon, dan hin itu punya error yang dibandingkan dengan rungkuta. Oke, kita telah menyelesaikan rungkuta, meskipun ada tantangan di sini bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan nilai ini yang paling optimum. Ini rungkuta itu ada pendekatan adaptif, ada pendekatan Felsberg dan sebagainya, tapi intinya bagaimana mendapatkan angka ini yang paling optimum, ini adalah sebuah tantangan besar bagi para programmer. Tapi yang selama ini kalau misalkan kita menggunakan angka yang sudah jadi, yang sudah dipakai, sudah relatif, sudah tinggal coding saja. Jadi coding ini sudah langsung tinggal seperti, jadi kalau misalkan kebutuhannya adalah hanya ingin memanfaatkan rungkuta, diambil saja rungkuta order berapa. Jadi tinggal dibuat rungkuta misalkan order nah ini ketika ini sebenarnya cukup banyak ya, rungkuta order 2, rungkuta order 4, yang umum dipakai adalah rungkuta order 4 ini. Tinggal dimasukkan ini. Jadi di codingnya tinggal dimasukkan n-nya sama dengan ordernya sama dengan 4, kemudian angka-angkanya dimasukkan, sudah tinggal di running. Program ini sudah parametrik, program yang sudah dibuat adalah sudah tinggal nempelin, berarti
ordernya berapapun, mau order 20, mau order 50 pun, asalkan kita yang repot kan, yang ribet kan memasukkan ini, karena memang ini bukan persamaan, ini adalah sebuah angka yang dibangun berdasarkan eksperimen, dibangun berdasarkan sebuah kajian numerik sendiri. Tapi kalau kita tinggal pakai, ya sudah tinggal pakai angka yang sudah ada ini saja. Oke, terima kasih. Semoga manfaat apa yang sudah kita eksplorasi ini, dan ini adalah hasil errornya antara Rongkuta dan Hin, dan memang Rongkuta paling tangguh di antara persamaan diferensial biasa. Terima kasih, semoga manfaat, semoga sesi ini menjadi sesi yang bisa dimanfaatkan untuk para ilmuwan komputasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.